السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Panggillah kepada jalan Tuhan engkau dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik, dan bertukar pikiranlah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Tuhan engkau lebih mengetahui siapa yang telah sesat dari jalannya, dan Dia Maha mengetahui pula siapa yang telah mendapat petunjuk. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Suci, dalam ayat ini, dan juga dalam banyak ayat-ayat lainnya, di mana Allah memerintahkan untuk bertablik, di sana Allah memberikan petunjuk untuk melakukan tablik dengan cara yang terbaik, dan Dia memerintahkan untuk memberikan nasihat, supaya hal itu juga berpengaruh dan memberikan manfaat kepada orang lain. Dan siapa saja yang mengamalkan ini, tablik mereka senantiasa membuahkan hasil dan membawa warna. Dengan karunia Allah Ta'ala, mereka berhasil mencapai kesuksesan yang sangat besar. Jadi, prinsip ini senantiasa harus dijadikan pedoman. Pada zaman sekarang, karena adanya media sosial, orang-orang menganggap bahwa tablik itu sangat mudah. Mereka yang memiliki minat berusaha melakukan pekerjaan ini dengan penuh semangat, atau ada juga sebagian yang pergi ke tempat-tempat umum di negara-negara yang mengizinkannya. Sementara di Pakistan dan beberapa negara lain tidak diizinkan, bahkan tablik pun tidak diizinkan. Maka mereka yang memiliki minat untuk melakukan tablik ini, menyalurkannya di sana. Ini adalah hal yang baik. Tetapi, untuk tablik juga ada beberapa syarat dan adab yang senantiasa harus dijadikan pedoman. Jika tidak, akan memberikan pengaruh yang sebaliknya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat ini juga, maka dari itu pahamilah hal ini dan kemudian bertabliklah. Hal ini karena sebagian orang memberikan pengaruh negatif kepada orang lain melalui tablik mereka, dan alih-alih memberikan pengaruh positif, justru memberikan pengaruh yang sebaliknya. Dan terkadang orang-orang non-Ahmadi mendapatkan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap jemaat, dan juga terhadap ajaran jemaat, yang mana itu jauh dari kebenaran. Kemudian sebagian orang yang baru saja memasuki medan ini, dan mereka menganggap bahwa mereka memiliki dalil-dalil yang kuat, padahal mereka tidak memiliki dalil-dalil, dan tidak dapat meyakinkan para penentang, atau tidak dapat memberikan dalil yang kuat, maka mereka menjadi putus asa. Padahal tidak ada alasan untuk putus asa. Dengan karunia Allah Ta'ala kita memiliki dalil-dalil. Ya, ini adalah perkara lain jika seseorang tidak memiliki pemahaman tentangnya dan tidak dapat menjelaskannya.
Apapun yang disampaikan oleh Jemaat Ahmadiyah dengan karunia Allah Ta'ala dilakukan dengan hikmah dan dalil-dalil dan dilakukan sesuai dengan ajaran yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW dalam Al-Quran Suci dan yang telah diamalkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Jadi, hendaklah selalu diingat bahwa tabligh yang kita lakukan haruslah dilakukan dengan cara yang terbaik. Pada suatu kesempatan, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam memberikan nasihat yang sangat penting mengenai hal ini, yaitu tentang tabligh. Beliau bersabda, "Saya ditanya, apa yang harus dilakukan untuk menyebarkan ajaran Islam di Amerika dan Eropa? Bukankah tepat supaya sebagian Muslim yang menguasai bahasa Inggris dari kalangan Muslim sendiri pergi ke Eropa dan Amerika dan menyampaikan tujuan-tujuan Islam kepada orang-orang melalui ceramah dan nasihat? Yakni jika menguasai bahasa, lantas hendaklah melakukan tabligh." Beliau bersabda, "Tetapi saya pada umumnya tidak akan pernah menjawabnya dengan ya. Ini adalah perkara yang sangat penting. Sebagaimana yang telah beliau sampaikan, bahwa hanya dengan menguasai bahasa Inggris atau bahasa apapun tidak berarti seseorang memiliki pengetahuan tentang agama, melainkan ada banyak persyaratan lain yang diperlukan. Dalam hal ini, seorang perlu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuannya, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya juga. Di sini juga di berbagai tempat, banyak yang melakukan tablighnya, tetapi mereka tidak dapat memberikan jawaban lengkap terhadap pertanyaan-pertanyaan para penentang dan tidak dapat memberikan jawaban dengan pengetahuan yang lengkap. Demikian pula halnya di media sosial sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya. Alhasil, pertama-tama setiap dai ilallah dan orang yang memiliki keinginan untuk bertabligh hendaklah meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Kumpulkanlah keberatan-keberatan. Pada umumnya, jawaban-jawabannya terdapat dalam literatur jemaat, dan jika tidak ada, maka hubungilah tim tabligh yang telah dibentuk di negaranya. Ambillah manfaat dari mereka. Mintalah bantuan dari orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam tim ini. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah bersabda bahwa beliau tidak akan pernah menjawabnya dengan ya. Kemudian beliau bersabda lebih lanjut, "Saya sama sekali tidak menganggap tepat bahwa orang-orang yang tidak sepenuhnya mengetahui ajaran Islam dan sama sekali tidak mengetahui keistimewaan-keistimewaannya yang tinggi serta tidak sepenuhnya menguasai jawaban-jawaban terhadap kritik-kritik zaman sekarang dan juga bukan termasuk orang-orang yang menerima bimbingan dari Ruhul Kudus. Ini juga merupakan hal yang sangat penting bahwa seorang mubalik, orang yang melakukan tabligh, hendaklah orang yang menerima bimbingan dari Ruhul Kudus dan juga harus memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala." Beliau bersabda, "Mereka harus tampil sebagai wakil dari kita." Beliau bersabda, "Para mubalik saya harus memiliki hubungan khusus dengan Allah Ta'ala agar kemudian Allah Ta'ala memberikan dukungan kepada mereka." Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, "Menurut pendapat saya, tindakan semacam ini pasti paling dekat kepada manfaat illa masya Allah, kecuali dalam beberapa hal tertentu." Maksudnya adalah jika kita melakukan hal seperti itu, maka manfaatnya sedikit dan kerugiannya lebih banyak illa masya Allah. Pada beberapa kesempatan, terkadang juga memberi manfaat, ditemukan satu atau dua contoh, tetapi secara umum, yang terjadi adalah timbul dampak negatif. Maka seorang mubalik dan da'i ilallah hendaklah selalu menjaga hal ini di hadapan mereka, bahwa ketika kita harus melakukan tabligh, maka terdapat banyak persyaratan yang harus kita penuhi. Jika hal ini terpenuhi, maka barulah kita dapat melakukan tabligh dengan cara yang benar. Mengenai tabligh, hal pertama yang harus kita ingat adalah bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan Rasulullah SAW adalah satu-satunya nabi yang membawa pesan Allah Ta'ala ke dunia yang ditujukan untuk seluruh dunia. Dan Allah Ta'ala telah mengutus beliau sebagai Bashir atau pembawa kabar gembira dan Nazir atau pemberi peringatan, serta mengutus beliau sebagai Nabi untuk seluruh manusia dan untuk seluruh dunia, untuk semua bangsa. Tetapi jika kita melihat sejarah hingga hari ini, maka total populasi Muslim bahkan hingga saat ini masih kurang dari 1/4 populasi dunia.
Apakah penyebabnya? Penyebabnya adalah bahwa tablik tidak dilakukan dengan hikmah dan tablik tersebut tidak disampaikan dengan cara yang benar. Kaum muslim berpikir bahwa dengan jihad kita akan menyampaikan pesan Islam, padahal izin untuk berjihad hanya diberikan dalam kondisi ketika musuh menyerang. Ketika kaum muslim mendapat izin untuk berjihad dan mengangkat pedang, itu pun diberikan pada saat ketika orang-orang kafir atau non-muslim menyerang Islam dan ingin menghancurkannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Hajj, "Uzina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu, wa innallaha ala nasrihim laqadir." Artinya, orang-orang yang diperangi tanpa alasan juga diberi izin untuk berperang karena mereka telah dianiaya dan Allah berkuasa untuk menolong mereka. Ini adalah suatu hal yang besar. Dan kemudian sejarah pun telah melihat. Sejarah menjadi saksi bahwa Allah Ta'ala telah menolong mereka dan Tuhan berkuasa atas hal itu. Maka ketika Allah Ta'ala memberi izin untuk berperang, Dia memberikannya karena sedang terjadi suatu kezaliman. Tetapi zaman sekarang ini bukanlah zaman untuk jihad seperti itu. Tidak ada peperangan yang terjadi demi agama, meskipun orang-orang muslim juga dianiaya dengan berbagai dalih. Tetapi nama agama tidak disebutkan. Allah Ta'ala juga dan Rasulullah SAW juga telah menetapkan jihad Al-Quran sebagai jihad dan kabira. Jadi, inilah keadaan umum kaum muslim yang menyebabkan hingga hari ini kita, kaum muslim, dari seluruh penduduk dunia, kaum muslim yang ada di dunia ini kurang dari 1/4 populasi dunia. Kita harus selalu mengingat hal ini dan memahami tanggung jawab kita bahwa kita telah berbaiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam dan telah mengikat janji baiat dengan beliau. Kita harus mengamalkan, yakni kita pun harus menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, mempelajari ajarannya, dan seraya mengamalkannya, juga menyampaikan pesan ini kepada dunia. Sebagian orang melakukannya dengan niat baik, sebagaimana saya sampaikan di awal, tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni atau tidak memiliki suatu standar hubungan dengan Allah yang seharusnya dimiliki seorang da'i ilallah, yang akibatnya kemudian mereka mengalami kekecewaan. Harus selalu diingat bahwa Rasulullah SAW juga telah memberikan perintah untuk tablik, dan beliau banyak memberikan berbagai petunjuk, dan terdapat banyak riwayat tentang hal ini. Dalam sebuah riwayat dari Hazrat Ibnu Abbas disebutkan, kami diperintahkan agar berbicara kepada orang-orang sesuai dengan tingkatan akal mereka. Jadi hal pertama adalah berbicaralah dengan seseorang sesuai dengan tingkatan akal yang dimilikinya. Seberapa banyak pengetahuan yang dia miliki, yakni sesuai dengan keadaan jiwa dan agama yang dianutnya. Misalnya, jika kita ingin menyampaikan kepada kaum muslim tentang kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam, maka kita harus menyampaikannya kepada mereka berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama mereka. Kepada para da'i, Rasulullah SAW juga bersabda, ini adalah hadis yang panjang, di dalamnya terdapat satu poin, yaitu berhati-hatilah dari doa buruk orang yang teraniaya. Hal ini juga sangat penting bagi para da'i. Akhlak mereka harus selalu baik dan luhur, dan standar hukukul ibad mereka harus sedemikian rupa sehingga mereka tidak pernah mendapat doa buruk dari orang yang teraniaya. Bahkan sebaliknya, mereka harus senantiasa mendapat doa dari orang yang teraniaya. Ketika mereka mendapat doa-doa tersebut, maka Allah Ta'ala akan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Beliau bersabda, oleh karena itu harus berhati-hati karena tidak ada penghalang antara doa orang yang teraniaya dengan Allah. Alhasil, hal ini harus selalu diingat. Dalam menafsirkan ayat yang telah saya baca ini tentang Mau'izatil Hasanah, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda di suatu tempat bahwa Allah telah mewajibkan kepada kita agar menghilangkan tuduhan-tuduhan palsu dengan hikmah dan Mau'izatul Hasanah. Dan Allah mengetahui bahwa kita tidak pernah melepaskan kelembutan dan kesabaran ketika memberikan jawaban.
Artinya kelembutan harus selalu digunakan. Beliau menjelaskan keadaan beliau sendiri. Aku memberikan jawaban dengan kelembutan dan kesabaran. Ini selalu menjadi prinsip saya. Dan Allah Ta'ala menjadi saksi atas hal ini. Dan aku selalu menggunakan kata-kata yang lembut dan halus. Jadi inilah cara tablik yang harus kita jalankan. Oleh karena itu, orang-orang yang ketika melakukan tablik lantas menggunakan bahasa lawan karena emosi, mereka harus ingat bahwa tablik kita harus tetap berada dalam lingkup akhlak. Mereka, para penentang, tidak memiliki dalil. Itulah sebabnya mereka menggunakan bahasa yang kasar. Tetapi jika kita juga menggunakan bahasa yang kasar, ini berarti kita juga tidak memiliki dalil apapun. Beberapa orang mengatakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam juga telah bersikap keras. Hal pertama adalah, seperti yang telah saya jelaskan, beliau tidak bersikap keras, dan di tempat di mana beliau memperlihatkan sikap keras, di sana beliau memberikan jawabannya kepada orang-orang, bahwa kecuali dalam keadaan di mana terkadang setelah menerima tulisan-tulisan yang sangat keras dan menghasut dari pihak lawan, kami menggunakan sedikit ketegasan yang di dalamnya terkandung kemaslahatan dengan tujuan agar kaum itu dengan cara ini, yakni setelah mendapatkan balasan yang setimpal, dapat meredam gejolak biadabnya. Niat di sini adalah baik, dan ketegasan ini bukanlah karena gejolak hawa nafsu dan bukan karena kemarahan, melainkan semata-mata untuk mengamalkan ayat wajadilhum billati hiya ahsan, yakni menempuhnya sebagai suatu bentuk strategi. Ketegasan yang telah saya lakukan ini bukanlah karena dendam hati. Ini dilakukan untuk memberikan pelajaran, dan yang kedua adalah untuk meredam gejolak orang-orang di antara kaum muslimin yang sedang bergejolak, agar tatkala saya memberikan jawaban, maka orang-orang muslim juga tidak akan mengambil langkah yang salah dan tidak akan melakukan kekerasan. Beliau bersabda bahwa itu juga dilakukan pada saat penghinaan dan bahasa kasar dari pihak lawan telah mencapai puncaknya. Kata-kata saya yang tertera dimanapun itu adalah ketika terjadi perlawanan. Saya menggunakan ketegasan karena bahasa kasar mereka. Mengapa dilakukan? Karena caci makian, penghinaan dan ucapan kasar mereka terhadap Islam dan Rasulullah SAW telah mencapai puncaknya. Ketika mereka telah melampaui batas, pada saat itulah dilakukan. Beliau bersabda terhadap sosok junjungan kita, Sang Sarwari Kainat, pemimpin segala semesta, Fakhru Maujudat, kebanggaan segala ciptaan, Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang itu menggunakan kata-kata yang sangat kotor dan penuh kejahatan, sehingga hampir saja menimbulkan gangguan keamanan. Pada saat itulah kami menggunakan strategi penuh hikmah ini. Oleh karena itu, beliau dalam berbagai kitab beliau telah melarang jemaat dari menggunakan kata-kata keras dan bersabda demikian. Di beberapa tempat, saya menggunakan kata-kata ini karena beberapa keterpaksaan. Tetapi kalian harus bersikap lemah lembut. Kalian tidak boleh menggunakan kata-kata yang keras. Dan dalam ketegasan ini, beliau telah berbicara dengan merujuk pada apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dan beliau tidak menggunakan cacian dan bahasa kotor seperti mereka. Kemudian demikian pula dalam menafsirkan ayat ini beliau bersabda, Al-Quran berfirman, وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ini adalah ayat surat Al-Ankabut. Artinya adalah, dan janganlah berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan dalil yang paling baik. Dan Allah Ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Maknanya adalah, berdebatlah dengan orang-orang Kristen dengan cara yang baik dan dengan cara yang memberikan manfaat. Yakni harus tetap menggunakan cara yang penuh hikmah dan corak penuh nasihat yang memberikan manfaat kepada mereka. Dan inilah pedoman bagi siapapun yang bertabligh kepada penganut setiap agama, baik kepada Yahudi, Kristen, Hindu, atau pada saat ini kepada orang-orang Muslim yang tidak menerima Masih Maud alaihissalam. Inilah nasihat bagi yang ingin bertabligh kepada mereka, bahwa mereka harus menempuh cara yang penuh hikmah dan yang penuh dengan nasihat. Beliau bersabda, tetapi cara ini, yakni kita dengan bantuan pemerintah atau nauzubillah kita sendiri menampakkan kemarahan, ini adalah cara yang keliru, yang sama sekali tidak bermanfaat bagi tujuan utama kita. Ini adalah contoh-contoh pertengkaran dan peperangan duniawi.
dan Muslim sejati dan orang yang mengetahui cara-cara Islami sama sekali tidak menyukainya, karena dari cara-cara tersebut tidak dapat terlahir hasil-hasil yang bermanfaat dan yang memberikan petunjuk bagi umat manusia. Hazrat Muslim Maud juga memberikan penjelasan tentang Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati dalam tafsir Kabir. Beliau bersabda, makna hikmah menurut bahasa telah dijelaskan dalam berbagai kamus bahasa. Beliau bersabda, hikmah juga bermakna hilm, yakni berbicara dengan cara yang lembut dan dengan menggunakan akal pikiran. Allah Ta'ala berfirman bahwa orang yang tidak melakukan demikian, dia dengan cepat menjadi keras dan jatuh dalam kemarahan dan emosi. Dia sama sekali tidak dapat membuat orang lain memahaminya. Demikian pula, salah satu makna hikmah juga adalah nubuah atau kenabian. Dan menurut makna ini maksudnya adalah, serulah manusia kepada agama dengan bantuan kalam ilahi. Jadi, kalam atau dalil-dalil yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala dan yang telah diberikan oleh Al-Quran, sampaikanlah itu. Janganlah kalian menyampaikan tipu muslihat dari diri kalian sendiri. Beliau telah bersabda dengan penuh keperihan, jika kaum muslim memahami rahasia ini, maka mereka akan dapat dengan mudah mengalahkan Yahudi dan Kristen. Senjata kita hanyalah Al-Quran Karim yang mengenainya Allah Ta'ala berfirman, wajahidhum bihi. Keluarlah untuk berjihad kepada dunia dengan mengambil pedang Al-Quran ini. Namun sangat disayangkan bahwa dewasa ini, segala sesuatu di dunia ada di tangan kaum muslim, negara-negara yang kaya raya. Padahal sesungguhnya hanya pedang inilah yang Allah Ta'ala telah perintahkan untuk bergerak dengan membawanya, yaitu keluarlah untuk tablik dengan dalil-dalil Al-Quran Suci. Mereka memiliki kekayaan minyak, memiliki sangat banyak perdagangan, ada banyak negara milik kaum muslim, ada 54 negara milik kaum muslim. Tetapi jihad yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, mereka tidak melakukannya dengan cara demikian. Kemudian beliau bersabda, menurut kamus, salah satu makna hikmah juga adalah yang mencegah dari kebodohan. Menurut ini, maka makna ayat tersebut menjadi, berbicaralah kalian dengan cara yang dapat dipahami orang lain, dan darinya kesalahpahaman mereka dapat dihilangkan, yaitu perkataan itu haruslah menghapus kebodohan dan sesuai dengan pemahaman pendengar. Maka dalam hadis juga disebutkan, amarana Rasulullah SAW an nukalliman nasa ala qadri uqulihim, yakni Rasulullah SAW memerintahkan kami agar kami berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Sebagaimana saya telah menyebutkan hadis sebelumnya juga, sebagian orang ketika memberikan ceramah, mereka ingin memperlihatkan kebesarannya dengan menggunakan kata-kata dan istilah-istilah yang berat. Ceramah-ceramah tersebut mungkin memang akan menimbulkan kegentaran pada orang-orang awam, tetapi tidak ada yang mengambil manfaat dari ceramah-ceramah seperti itu. Sekarang di sini juga demikianlah yang terjadi ketika kita berbicara dengan orang luar atau kadang-kadang dengan para ulama, mereka berbicara dengan nada pembicaraan seperti itu. Tetapi jika kita pun berbicara dengan cara demikian, maka mereka entah akan mendapat manfaat atau tidak. Tetapi akhirnya orang awam tidak akan dapat memahami hal yang sebenarnya. Mereka hanya akan terjebak dalam lingkaran permainan kata-kata. Ketika dijelaskan dalam bahasa yang mudah, maka mungkin saja di antara para pendengar ada banyak orang yang dapat memahami pembicaraan dalam bahasa yang mudah, dan mereka ingin memberikan perhatian lebih kepada pembicaraan Anda dengan mendengarkannya daripada kepada orang-orang yang berbicara dengan permainan kata-kata. Kemudian beliau bersabda, perkataan yang sesuai dengan kebenaran juga disebut hikmah. Ini juga tertulis dalam kamus. Berdasarkan makna ini, arti ayat ini adalah, ucapkanlah perkataan yang benar dan sesuai dengan fakta. Sebagian orang yang berpikir bahwa mereka tengah menyeru kepada agama yang benar, terkadang mereka juga menyampaikan hal-hal yang keliru. Terkadang dalam bertablik orang-orang melakukan mubalagah atau menggunakan kata-kata yang berlebihan, padahal dalam tablik tidak diperlukan sikap pemborosan kata-kata seperti itu. Sampaikanlah ajaran Al-Quran, sampaikanlah hadis-hadis, sampaikanlah kalam Hazrat Masih Maud alaihissalam dan lakukanlah tablik. Kemudian serahkanlah urusan kepada Allah Ta'ala. Beliau bersabda, ini adalah cara yang salah, yakni menyampaikan hal-hal yang salah. Katakanlah hal yang benar dalam menghadapi musuh. Jangan sampai kalian sendiri menjadi sesat ketika memberikan petunjuk kepada orang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la yadurrukum man dalla izah tadaitum.
Jika kalian tetap teguh dalam petunjuk, maka janganlah kalian khawatir apakah orang lain sesat atau tidak. Kesesatan orang lain tidak akan membahayakan kalian. Jadi, jagalah diri kalian sendiri, yaitu janganlah mengatakan suatu perkataan yang merupakan dosa atau kesalahan, dengan pemikiran bahwa melalui itu aku akan memberikan petunjuk kepada orang lain. Ketika petunjukmu dan petunjuk orang lain bertabrakan, maka pada saat itu renungilah petunjukmu sendiri dan serahkanlah petunjuk orang lain kepada Allah. Karena Allah Ta'ala tidak menyukai bahwa seorang mukmin menjadi kafir dan seorang kafir menjadi mukmin. Dia menginginkan untuk memberikan petunjuk kepada orang lain. Kemudian dalam menjelaskan makna kata hikmah ini, beliau juga menyebutkan dari kamus bahwa ucapan yang sesuai dengan tempat dan waktu juga disebut hikmah. Berdasarkan makna ini, arti ayat ini adalah bahwa dalam bertablik seorang harus berbicara sesuai pada tempatnya. Jika dari beberapa dalil ada kekhawatiran bahwa musuh akan terusik dan marah, dan ada kekhawatiran bahwa dia tidak akan mendengarkan perkataanmu dengan cara seperti itu, maka tidak tepat untuk mengusiknya tanpa alasan. Sampaikanlah di hadapannya dalil-dalil lain yang dapat ia dengarkan dengan hati yang tenang. Dengan kata lain, ketika berbicara, kenalilah terlebih dahulu wataknya. Jika kalian memprovokasi mereka tanpa alasan, maka tablik seperti itu pun tidak akan memberikan manfaat apapun. Hanya dengan tujuan menyatakan kebesaran diri sendiri dan memberitahukan bahwa kami benar, Masih Maud benar, Islam benar, dan Rasulullah SAW benar-benar adalah Nabi untuk seluruh dunia, maka mengatakan hal-hal ini hanya akan menimbulkan kemarahan jika dilakukan tanpa dalil. Berbicaralah dengan kebijaksanaan agar orang-orang juga dapat memahami hal-hal ini. Jadi inilah yang istimewa, bahwa Allah Ta'ala telah menjelaskan seluruh cara bertablik dalam kata-kata yang singkat. Dan inilah cara yang jika kita, orang-orang yang bertablik mengamalkannya, maka insya Allah kesuksesan juga akan diperoleh. Kata itu adalah al-mau'izatul hasanah, yaitu perkataan yang melunakkan hati dan memberikan pengaruh yang mendalam pada mereka. Melalui nasihat ini, ditekankan kepada kaum muslim, janganlah memberikan dalil-dalil yang kering atau tidak mengandung nasihat. Sekarang dewasa ini adalah tugas Jemaat Ahmadiyah untuk menyampaikan tablik Islam ini kepada dunia. Setiap orang yang diajak berbicara, meskipun itu penentang, hendaknya diberitahukan bahwa dalam agama tidak hanya terdapat dalil-dalil yang kering atau tidak mengandung nasihat, melainkan ada berbagai kata-kata nasihat yang harus diamalkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, lakukanlah juga hal-hal yang membangkitkan gejolak semangat, dan sertakanlah juga mau'izatul hasanah dengan hikmah. Dengan adanya kata hasanah ini, dijelaskan bahwa janganlah membangkitkan gejolak-gejolak yang keliru, sebagaimana halnya ulama-ulama yang jahiliyah di zaman sekarang, yang memprovokasi orang-orang tanpa alasan terhadap suatu kebenaran. Jadi dengan berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ketika berdebat dengan mereka, perhatikanlah juga hal ini, yaitu ketika berargumen dari berbagai dalil yang ada, jadikanlah dalil yang paling tinggi dan paling kuat sebagai pondasi dan pusat, dan jadikanlah dalil-dalil lainnya sebagai pendukungnya, karena dengan patahnya dalil pendukung, dalil utama tidak akan mengalami kelemahan apapun. Sebaliknya, jika titik pondasi itu lemah, maka dalil-dalil pendukung yang kuat pun tidak akan memberikan manfaat apapun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang telah tersesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa teruslah kalian melakukan tablik dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika orang-orang tidak mau menerima, janganlah kalian menjadi putus asa dengan mengambil kesimpulan bahwa kita sama sekali tidak pandai melakukan tablik. Karena boleh jadi dalam tablik kalian tidak ada kekurangan apapun, tetapi hati orang yang diajak bicara telah tertutup oleh karat dosa-dosanya, sehingga Allah Ta'ala tidak membuka pintu hidayah untuknya. Intinya, kita harus tetap tekun dalam bertablik. Inilah hal yang utama. Tugas kita adalah terus melakukan tablik. Membuahkan hasil dan memberikan pengaruh adalah tugas Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, banyak maulwi dan ulama yang menyebut diri mereka demikian, naik ke mimbar, menyebut diri mereka sebagai naibur rasul dan warisul anbiya, kemudian berkeliling memberikan nasihat.
Mereka mengatakan agar menjauhi kesombongan, keangkuhan, dan perbuatan-perbuatan buruk. Tetapi adapun amalan-amalan mereka sendiri dan perbuatan-perbuatan mereka yang mereka lakukan sendiri, kalian dapat mengukurnya dari seberapa jauh pengaruh perkataan-perkataan itu terhadap hati kalian. Sejauh mana perkataan mereka berpengaruh terhadap orang-orang yang memiliki fitrat baik. Jadi, jika tablik para maulwi itu tidak berpengaruh terhadap hati kalian, maka lihatlah keadaan diri kalian sendiri. Jika kalian juga berkata-kata seperti itu, maka bagaimana perkataan-perkataan kalian akan memberikan pengaruh? Dari hal ini ukurlah bahwa jika kalian sedang melakukan tablik, kalian harus terlebih dahulu memperbaiki amalan kalian dan menciptakan hubungan dengan Allah. Jika hal ini terwujud, barulah tablik kalian akan benar, berhasil, dan bermanfaat. Beliau bersabda, jika orang-orang seperti itu memang memiliki kekuatan dalam amalannya dan mengamalkannya sebelum mengatakannya, maka apa perlunya dalam Al-Quran tertera, lima taquluna ma la taf'alun? Apa perlunya Allah mengatakan lima taquluna ma la taf'alun? Ayat ini sendiri menunjukkan bahwa di dunia ini, orang-orang yang mengatakan tetapi tidak mengamalkannya pun ada di masa lalu, ada di masa kini, dan akan ada pula di masa mendatang. Jadi ini adalah bukti bahwa akan ada orang-orang seperti itu yang bertablik. Ketika mendengar dalil-dalil mereka, kadang-kadang orang menjadi yakin. Tetapi kemudian ketika orang-orang melihat amal perbuatan mereka, orang-orang pun menjadi benci. Tetapi jika kalian ingin melakukan tablik, maka samakanlah perkataan dan perbuatan kalian, barulah tablik kalian akan berhasil dan di dalamnya juga akan terdapat keberkahan. Kemudian beliau bersabda, dengarlah perkataan saya dan ingatlah baik-baik bahwa jika pembicaraan seseorang tidak dari hati yang jujur, dan tidak ada kekuatan amalan nyata di dalamnya, maka ini tidak berpengaruh. Dari sinilah kebenaran Rasulullah SAW dapat kita pahami, karena keberhasilan dan pengaruh terhadap segenap kalbu yang beliau miliki, keberhasilan dan pengaruh yang telah beliau ciptakan dalam segenap kalbu ini tidak pernah ada bandingannya dalam sejarah Bani Adam. Dan semua ini terwujud karena terdapat kesesuaian penuh antara perkataan dan perbuatan beliau. Maka jika kita harus melakukan tablik dan menyampaikan pesan, maka Anda sekalian harus mengamalkan cara ini. Kita harus mengamalkan cara ini. Anda sekalian harus mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dan harus menciptakan hubungan yang khas dengan Allah Ta'ala. Kemudian dalam menjelaskan ayat lima taquluna ma la taf'alun, Hazrat Masih Maud alaihissalam pada suatu tempat bersabda, seorang mukmin tidak boleh mengambil sikap bermuka dua. Selalu perbaiki perkataan dan perbuatan kalian dan jagalah kesesuaian di antara keduanya. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum telah menunjukkan dalam kehidupan mereka, maka kalian juga dengan mengikuti jejak mereka tunjukkanlah contoh-contoh kelurusan dan kesetiaan kalian. Barulah dalam tablik akan turun keberkatan. Hanya melihat bahwa hari ini media telah datang kepada saya, maka saya akan melakukan tablik. Dari ini tidak dapat menghasilkan hasil-hasil tablik. Kemudian, beliau menjelaskan ayat wajadilhum billati hiya ahsan di suatu tempat, yakni kepada siapa yang harus dinasihati, maka nasihatilah dia dengan lisan. Artinya, jika harus menasihatinya dengan lisan, maka lakukanlah. Satu hal yang sama jika disampaikan dengan corak tertentu dapat menjadikan seseorang sebagai musuh, dan dengan corak yang lain akan menjadikannya sebagai sahabat. Kata-katanya adalah sama, yang diucapkan adalah sama, tetapi jika suatu hal dikatakan dengan suatu cara, maka akan menjadi musuh, dan jika dikatakan dengan nada yang lembut, maka akan menjadi sahabat. Jadi sesuai dengan ayat wajadilhum billati hiya ahsan, jagalah cara penyampaiannya oleh kalian. Gaya berbicara inilah yang oleh Allah Ta'ala dinamakan hikmah. Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha', yakni dia menganugerahkan kebijaksanaan kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, untuk melindungi Islam dan menampakkan kebenarannya, maka yang pertama-tama adalah tunjukkanlah diri kalian sebagai teladan Muslim yang sejati. Jadi hal pertama adalah ini. Ini bukanlah suatu kebanggaan bahwa kita telah melakukan tablik atau kita telah menyampaikan pesan kepada mereka. Seiring dengan menyampaikan pesan, kita juga harus melihat bahwa perubahan apa yang telah kita ciptakan dalam keadaan kita. Hanya menyampaikan tablik tidaklah cukup. Tidak seharusnya kita berbangga diri atas hal ini bahwa kita telah menjadi Ahmadi. Kami telah melakukan tablik dan nama kami telah tercantum dalam daftar Da'i Ilallah. Tidak, bahkan beliau bersabda, yang pertama sekali adalah tunjukkanlah diri kalian sebagai teladan Muslim yang sejati.
Lalu yang kedua, sebarkanlah kebaikan-kebaikan dan kesempurnaan-kesempurnaannya di dunia. Ya, ketika kalian telah menjadi teladan, maka kemudian sebarkanlah kesempurnaan ajarannya di dunia. Maka lihatlah betapa besar revolusi-revolusi yang terjadi. Revolusi yang tidak dapat diciptakan oleh orang-orang kaya di dunia, kalian akan menciptakannya. Orang-orang yang setelah melakukan tablik beberapa hari berpikir bahwa hasilnya tidak terlihat, mengenai hal ini juga beliau bersabda, hendaknya ketika berbicara, maka berbicaralah dengan perenungan dan katakanlah hal-hal secara singkat dan bermanfaat. Melakukan banyak perdebatan tidaklah memberikan manfaat. Cukup sampaikan suatu ungkapan yang menarik dan singkat. Itu akan langsung masuk ke dalam dirinya. Kemudian jika suatu waktu ada kesempatan lagi, maka akan dilanjutkan. Ini adalah tentang melakukan tablik secara istiqomah. Singkatnya, teruslah menyampaikan pesan kebenaran secara perlahan-lahan dan jangan lelah. Ini adalah tugas kita untuk tidak lelah. Bukan seperti suatu hari kita mendirikan posko atau stand lalu melakukan tablik, kemudian setelah itu pekerjaan dianggap selesai. Tidak demikian. Sebab pada masa sekarang, kecintaan kepada Allah dan hubungan dengannya dianggap sebagai kegilaan. Beliau bersabda bahwa pada masa kini, hubungan dengan Allah dianggap sebagai kegilaan. Seandainya para sahabat hidup pada zaman ini, orang-orang akan menyebut mereka sebagai orang-orang tidak waras, dan para sahabat itu sendiri akan menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Kemudian, karena pembicaraan yang sia-sia dan kegelisahan duniawi, hati pun menjadi keras sehingga pengaruh nasihat pun datang dengan lambat. Pada masa sekarang ini, di dunia terdapat sangat banyak orang yang tenggelam dalam urusan dunia, bahkan jauh lebih tenggelam dibandingkan dengan orang-orang duniawi pada zaman yang beliau sabdakan. Mereka larut sepenuhnya dalam dunia. Maka pengaruh apa lagi yang dapat diharapkan atas diri mereka? Oleh karena itu, janganlah dipahami bahwa tujuan kita adalah bertablik kepada ulama fulan atau kiai fulan untuk meyakinkannya, atau bertablik kepada orang-orang yang gemar berdebat dan mengajukan keberatan-keberatan. Tujuan kita adalah agar pesan Islam yang sejati sampai ke seluruh dunia, dan tujuan kita adalah meyakinkan dunia bahwa pada zaman ini Hazrat Masih Maud alaihissalam memang harus datang, dan beliau telah datang. Untuk itu kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh. Daripada terjebak dalam perdebatan dan tanya jawab yang panjang, melalui jalan tablik hendaknya kita melihat bagaimana caranya menyampaikan pesan kebenaran kepada sebanyak-banyaknya orang dan melakukan islah kepada mereka. Beliau menyampaikan sebuah contoh dari pengalaman pribadi beliau. Ada seorang pejabat yang biasa berdebat dengan saya. Saya terus menasihatinya. Ia sering mengejek dan memperolok saya. Tetapi akhirnya datang suatu waktu ketika saya pun tidak meninggalkannya. Saya berkata kepadanya, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan terus memberitahumu dan terus menasihatimu. Barangkali beliau telah melihat adanya fitrat yang baik dalam dirinya. Beliau bersabda, singkatnya saya terus melakukannya dengan penuh keteguhan, hingga pada suatu waktu ia mulai menangis terseduh-seduh dan memohon maaf kepada saya. Dari orang yang sebelumnya mengejek dan mengolok-olok, keadaannya berubah sampai-sampai ia mulai menangis. Beliau bersabda lagi, terkadang seseorang yang baik tampak seolah-olah buruk dan jahat, padahal sebenarnya ia orang baik. Apabila kalian terus mendekatinya, berbicaralah kepadanya sesuai dengan tingkat pemahamannya, dan gunakanlah hikmah. Beliau bersabda, ingatlah setiap gembok memiliki kunci. Demikian pula setiap pembicaraan memiliki kuncinya, yaitu cara yang tepat. Oleh karena itu berbicaralah dengan cara yang tepat. Beliau bersabda, sebagaimana dalam obat-obatan ada obat yang bermanfaat bagi seseorang dan ada obat yang bermanfaat bagi penyakit tertentu, maka demikian pula setiap perkataan dapat bermanfaat bagi orang tertentu. Tidaklah benar bahwa satu jenis pembicaraan disampaikan secara sama kepada semua orang. Orang yang menyampaikan nasihat hendaknya tidak merasa sakit hati apabila ia dicela atau dikatakan buruk oleh orang lain, melainkan hendaknya ia terus melakukan tugasnya dan jangan merasa lelah. Watak orang-orang kaya sangatlah halus dan mereka sering lalai karena urusan dunia. Mereka tidak mampu mendengar banyak nasihat sekaligus. Oleh karena itu, mereka harus dinasihati pada kesempatan tertentu, dengan cara tertentu, dan dengan kelembutan yang sangat. Setiap golongan harus diberi nasihat, orang-orang kaya maupun orang-orang miskin. Selanjutnya, beliau mengemukakan contoh Hazrat Ibnu Arabi. Beliau bersabda, beliau menuliskan bahwa mengapa Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk bersikap lemah lembut terhadap Fir'aun. Rahasianya adalah bahwa Allah Ta'ala mengetahui bahwa pada akhirnya iman akan dianugerahkan kepadanya. Karena itulah kata amantu keluar dari mulutnya. Pada akhirnya, ketika ia hendak mati dan mulai tenggelam, kata itulah yang ia ucapkan, yaitu amantu. Hazrat Muslim Maud
menjelaskan cara tabligh dengan mengemukakan contoh Nabi Yusuf. Beliau menuliskan, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara, di sana terdapat 2 orang tahanan lainnya. Dalam upaya menarik perhatian mereka, Nabi Yusuf menggunakan hikmah yang luar biasa karena ada kekhawatiran bahwa mereka akan merasa cemas apabila langsung ditablighi. Maka terlebih dahulu beliau menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa beliau tidak akan mengambil waktu lama. Bahkan sebelum makanan datang, beliau akan membiarkan mereka pergi. Hal ini dilakukan agar mereka tidak merasa gelisah dan dapat mendengarkan dengan penuh perhatian. Tampaknya Nabi Yusuf alaihissalam tidak selalu memperoleh kesempatan untuk bertabligh. Oleh karena itu beliau memanfaatkan pertanyaan para tahanan tersebut sebagai peluang, yakni ketika mereka bertanya tentang tafsir mimpi, dan beliau memahami bahwa jika beliau bertabligh sebelum kebutuhan mereka terpenuhi, maka mereka akan terdorong untuk mendengarkan. Selanjutnya beliau mengemukakan contoh Rasulullah SAW. Contoh kedua adalah dari Rasulullah SAW. Pada masa-masa awal, ketika beliau mengemukakan tablighnya dan hendak menyampaikan tabligh kepada penduduk Mekah, mereka cenderung menghindar dan tidak mau mendengarkan. Akhirnya, beliau mengadakan sebuah jamuan. Rasulullah SAW bermaksud menyampaikan tabligh setelah menjamu mereka dengan makanan. Namun orang-orang itu justru bangkit dan pergi. Atas hal itu, beliau mengambil langkah lain. Beliau kembali mengundang mereka dan kali ini sebelum makanan dihidangkan, beliau terlebih dahulu menyampaikan tabligh dan memberitahukan pengakuan kenabian beliau. Karena mereka terpaksa menunggu makanan, mereka pun tetap duduk, sehingga Rasulullah SAW memperoleh kesempatan untuk menyampaikan apa yang hendak beliau sampaikan. Dari ayat ini juga diketahui cara para nabi dalam memberikan nasihat. Oleh karena itu, dalam mengikuti mereka, ketika menyampaikan nasihat, hendaknya selalu diperhatikan agar pembicaraan itu tetap disampaikan, namun tidak terasa memberatkan bagi orang lain. Artinya, ada satu prinsip dan pedoman, sampaikanlah perkataan yang benar, tetapi lakukanlah dengan cara yang tidak menjadi beban bagi orang lain. Maka berbicaralah dengan hikmah dan jadikanlah prinsip ini selalu sebagai pertimbangan. Pada masa ketika membayangkan Eropa masuk Islam pun belum terpikirkan, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menerjemahkan tulisan-tulisan beliau ke dalam bahasa Inggris dan menyebarkannya di Eropa. Dan ketika Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau sebuah jemaat, beliau memberikan petunjuk kepada mereka bahwa jihad merupakan salah satu bagian dalam Islam yang tidak dapat terpisahkan. Sebagaimana solat, puasa, haji, dan zakat adalah perintah-perintah Islam yang wajib diamalkan di setiap zaman, demikian pula jihad termasuk di antara amalan-amalan yang wajib diamalkan pada setiap zaman. Jadi inilah cara jihad pada zaman ini. Terhadap kita sering dilontarkan tuduhan bahwa kita tidak melakukan jihad. Kita melakukan jihad, tetapi caranya telah berubah. Mengenai hal ini, perdebatan pun terus berlangsung. Orang-orang Muslim non-Ahmadi menuduh kita bahwa kita tidak melakukan jihad dan kita mengingkari jihad. Padahal justru jihad inilah yang sedang kita lakukan, yakni kita menyampaikan pesan melalui tabligh. Kita melakukan tabligh Islam dan Ahmadiyah di dunia. Dan melalui Ahmadiyah kita memperkenalkan segenap umat manusia kepada ajaran Islam yang sejati. Di Afrika, Eropa, Amerika Latin, Amerika, Australia, dan berbagai kepulauan pun terdapat misi-misi kita. Maka untuk apa semua ini dilakukan? Inilah jihad yang sedang kita jalankan. Oleh karena itu, mengatakan bahwa kita tidak meyakini jihad adalah keliru. Ya, sebagaimana telah saya katakan, cara jihad telah berubah. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sekarang jihad kalian adalah jihad melalui pena. Ujung-ujung pena dan mata pena kalian itulah ujung-ujung pedang. Maka lakukanlah jihad melalui sarana itu. Inilah tabligh Islam itu dan inilah zamannya. Dan hal ini sangat dibutuhkan. Jadi hal ini harus senantiasa diingat dan harus diberitahukan kepada dunia. Mengapa kalian berdebat dengan kami dengan mengatakan bahwa tidak ada Masih Maud yang mendakwakan diri? Atau bahwa Masih Maud seharusnya tidak datang dengan cara seperti ini? Ini adalah keliru. Di satu sisi kita harus melihat persoalan ini dan di sisi lain kita harus menjelaskan kepada mereka dengan benar apa yang difirmankan Al-Quran dan hadis. Di satu pihak mereka mengakui bahwa Isa Al-Masih dan Imam Mahdi akan datang, tetapi di sisi lain mereka juga mengingkarinya.
Jika kita terjebak dalam perdebatan-perdebatan mereka pada makna-makna harfiah dan pertengkaran dan perdebatan, maka hal itu tidak akan membawa manfaat apapun juga. Kepada mereka harus dikatakan bahwa tujuan utama kami adalah menjadikan Islam unggul di dunia, karena Rasulullah SAW diutus sebagai nabi dan rasul untuk seluruh dunia. Saat ini jumlah kita bahkan belum mencapai 1/4 dari populasi dunia. Selama kita belum membawa dunia ke bawah panji Islam, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita telah melakukan pekerjaan yang besar? Saat ini inilah tugas kita, yaitu melakukan jihad dengan cara seperti ini, dan hanya dengan cara inilah jihad kita akan berhasil. Jika tidak, maka jihad yang ingin dilakukan oleh sebagian kaum muslimin itu, apakah itu jihad yang bermanfaat? Apakah akan ada hasil yang muncul darinya? Tidak akan ada hasil apapun yang muncul. Jadi inilah jihad yang harus dilakukan oleh para Ahmadi. Sebagaimana telah disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada kita, bukan jihad dengan pedang yang hasilnya pun tidak terlihat apa-apa di kalangan kaum muslimin. Di mana-mana mereka justru mengalami kehinaan. Oleh karena itu, jihad harus dilakukan dengan akal dan hikmah. Sebagaimana hal-hal yang telah saya sampaikan kepada mereka, gunakanlah sarana-sarana tablik dengan hikmah dan bangunlah hubungan dengan Allah Ta'ala. Para mubalik juga hendaknya melatih dan membina anggota jemaat sehingga terbentuk suatu pasukan yang melakukan jihad ini. Kepada para mubalik saya sampaikan bahwa di atas pundak mereka terdapat tanggung jawab yang sangat besar. Mereka tidak hanya harus melakukan tarbiyat terhadap jemaat, tetapi bersamaan dengan tarbiyat itu, mereka juga harus menghubungkan anggota jemaat dengan Allah Ta'ala. Dimanapun mereka melakukan hal itu, di sana mereka harus meningkatkan pengetahuan mereka dan mempersiapkan mereka untuk jihad ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dalam satu kesempatan memberikan nasihat kepada para mubalik mengenai bagaimana seharusnya melakukan tablik dan bagaimana seharusnya seorang mubalik bersikap. Bahkan pada 2 atau 3 kesempatan beliau telah menyampaikan nasihat-nasihat tersebut kepada para mubalik. Namun nasihat-nasihat itu panjang. Jika ada kesempatan lain akan saya sampaikan. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan ringkasan singkatnya. Poin pertama adalah, yang pertama dalam diri seorang mubalik harus ada tazkiyatun nafs, penyucian diri. Ia sendiri harus berupaya melakukan tazkiyatun nafs. Kemudian berupaya pula menumbuhkan tazkiyatun nafs di dalam jemaat. Ia harus memiliki kebiasaan melaksanakan tahajud dan selanjutnya mengarahkan jemaat kepada ibadah-ibadah. Ia sendiri harus mempelajari Al-Quran secara mendalam dan juga mengarahkan anggota jemaat kepada Al-Quran. Jika hendak menyiapkan para da'i ilallah, maka caranya ia sendiri harus memberi perhatian kepada zikir ilahi dan juga mengarahkan anggota jemaat kepada hal itu. Beliau juga mengarahkan perhatian untuk memiliki perpustakaan pribadi, dan ini sangat penting karena hal ini menumbuhkan minat membaca. Demikian pula pada masa sekarang ini, meskipun budaya membaca buku telah berkurang, namun di situs web Al-Islam tersedia sangat banyak buku dan literatur jemaat. Mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli buku atau yang belum tumbuh minatnya, setidaknya hendaknya memberikan perhatian ke arah ini dan menetapkan waktu khusus untuk membaca. Kemudian, tawakal ala Allah harus sangat kuat. Seseorang tidak boleh bersikap mencari muka. Ia harus memandang Allah Ta'ala sebagai sarana bagi segala sesuatu, karena melalui Allah Ta'ala lah kita memperoleh segala hal. Hubungan dengan sesama manusia pun harus diperbaiki. Hubungan masyarakat kita juga lemah, karena itu medan tablik pun menjadi terbatas. Perhatian terhadap hal ini juga perlu kita berikan. Sangat sedikit orang yang memberi perhatian pada pengembangan hubungan. Ketika kita berkembang dalam hal ini dan juga mengembangkan tim kita, maka medan tablik pun akan semakin terbuka. Kemudian harus ada keberanian untuk menolak keburukan dengan tegas. Ini juga merupakan suatu sifat yang sangat besar yang harus dimiliki oleh seorang mubalik. Dan sifat ini pun harus ia tanamkan di dalam jemaat. Harus ada kebiasaan bersikap istiqomah. Tidak seharusnya terjadi bahwa seseorang berbuat kebaikan selama beberapa hari, memperlihatkan semangat tablik atau melaksanakan ibadah, lalu setelah itu melupakannya. Tidak demikian. Sebaliknya, sebagaimana ia sendiri tetap teguh dan konsisten dalam perkara-perkara tersebut, demikian pula ia harus menumbuhkan ruh ini dalam jemaat. Ketika para mubalik sendiri mengamalkannya, maka di dalam jemaat pun ruh ini pasti akan tumbuh. Dengan demikian akan terlahir para da'i ilallah yang mampu memberikan jawaban kepada orang-orang dengan cara yang benar, dan keadaan mereka tidak akan berada dalam posisi terhina.
Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda bahwa orang-orang yang mempelajari bahasa tidak serta-merta memahami cara bertablik. Kemudian harus ada kebiasaan untuk bertafakur dan merenung. Harus ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Ini adalah banyak perkara yang selain harus ada dalam diri seorang mubalik, juga harus ia upayakan untuk diajarkan kepada jemaat. Apabila hal ini terwujud, maka akan lahir suatu revolusi besar yang dapat kita ciptakan. Barulah kita akan mampu mengibarkan panji Rasulullah SAW di dunia, dan barulah kita akan mampu memperkenalkan kaum muslimin kepada hakikat Masih Mau'ud dan Mahdi Mau'ud, serta mengajak mereka untuk masuk dan berbaiat kepada beliau. Jadi, terdapat banyak tanggung jawab yang harus kita perhatikan untuk ditunaikan, dan hal ini memang sangat diperlukan. Dalam hal ini, para mubalik kita memiliki peran yang sangat besar. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada semua, dan juga menganugerahkan taufik kepada para da'i ilallah, agar mereka memperoleh ilmu yang benar, membangun hubungan dengan Allah Ta'ala, dan kemudian menjadi orang-orang yang menyampaikan pesan Islam dan Ahmadiyah ke setiap penjuru dunia. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.